Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 23250559. Program Studi Sistem Informasi Kelas B Fakultas Komputer Universitas Masum. Oke, di sini saya akan mempresentasikan dan mengimplementasikan program aplikasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Masum dalam rangka untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester pemrograman web 2. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Iin yang telah mengajarkan materi ini, karena materi ini saya bisa tergugah motivasi untuk terus giat dalam pengembangan web ini. Oke, di sini saya mau ada prosedur pengerjaan dari tugas ini. Yang pertama itu kita membuat sistem operasi PMB yaitu berbasis PHP MySQL, dan tugasnya itu harus di tutorialkan dalam YouTube seperti itu. Dan gini, oke, dalam hal ini tuh ada beberapa level ya untuk dalam pengerjaan tugas ini. Yang pertama itu ada level tampil data peserta, selanjutnya itu fitur login logout, terus selanjutnya multi layer login, fitur pendaftaran, login logout peserta, manage status peserta by system, verify akun peserta, tambah fitur CBT, dan yang terakhir itu hostingkan sysvo VMB CBT. Oke, itu adalah level-level atau syarat-syarat yang harus dipenuhi jikalau untuk sampai level 10 seperti itu. Dan oke, di sini untuk level pertama yaitu tampil data peserta, yang mana ini ditampilkan harus menampilkan beberapa data peserta yang berada pada database MySQL. Oke, kita buka terlebih dahulu ya. Ini saya buka via hostinger ya. Dan ini adalah tampilan data peserta. Di sini saya sudah menginputkan dua data peserta. Yang pertama itu atas nama Dimas Nurlimono Hakim, dan yang kedua itu atas saya sendiri atau Muhammad Abdul Aziz. Gitu. Di sini saya menginputkan beberapa file ya yang saya inputkan dalam program gitu. Ini. Nah, kita lihat strukturnya. Ini tabel peserta ya. Yang pertama itu ada ID, username, password, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, gender, foto, profile, alamat, nisan, asal sekolah, jurusan sekolah, tahun lulus, email, nomor HP, nama ayah, pekerjaan ayah, penghasilan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, penghasilan ibu, jurusan 1, jurusan 2, fakultas 1, fakultas 2, ijazah, KTP, transkrip, role, ID address, IV address, tipe gadget, date created, last login, IV verified, ID status, OTP, status akun, status peserta, dan nilai terakhir. Jadi keseluruhan datanya itu ada 39. Kayak gitu. Nah, itu. Nah, maksud dari fakultas 1, fakultas 2 itu kan setiap PMB itu pasti memilih 2 fakultas atau 2 jurusan. Kayak gitu. Diperbolehkan. Oke, kita level 1 sudah beres ya, bisa dikatakan tuntas. Itu menampilkan data peserta yang berada di data MySQL. Selanjutnya kita lanjut ke level 2, yaitu tambahkan fitur login logout, yang mana dimaksudkan itu kepada petugas PMB jika login maka bisa mengakses data peserta, dan jika tidak login hanya bisa mengakses home saja. Oke, kita buka. Nah, ini adalah tampilan web yang saya sudah hostingkan, dan alhamdulillah tampilan seperti ini. Fiturnya ini. Nah, ini kondisi di mana petugas itu tidak sedang login, jadi hanya bisa mengakses home saja, home di luar gitu. Jadi indeksnya saja. Dan ini ada tampilan home, about, register, login, dan di bawahnya juga ada ini tampilan selamat datang di website PMB Masum University yang berintegrasi cager bager pinter. Dan di sini ada footernya ya. Ini ada footernya gini. Oke. Dan
Kan tadi disuruh jika login dan tidak login, kan tadi udah ada ya tampilan sebelum loginnya. Nah ini ada tampilan codingnya, sebelum login sebagai petugas. Nah di sini ada index.php. Nah ini index.php itu tampilan dari ini. Nah ini namanya index.php, tampilan awal. Kenapa harus index? Karena yang pertama itu, atau yang saya tahu itu biasanya kalau nge-hosting itu yang pertama dipanggil itu index dulu. Jadi saya menamakan tampilan ini adalah tampilan index. Nah ini ada tampilan codingan dari index itu. Nah untuk tampilan index itunya itu saya sudah dipisah-pisah filenya seperti kayak header kayak gitu, dan fungsi-fungsi routing yang lainnya. Nah fungsi header ini kan ini ada fungsi header ya, body class index page, masuk ke tampilan PHP include header.php. Nah ini tampilan coding dari headernya. Headernya itu ada apa? Home, about, register, login. Yang tadi yang di depan, nah ini home, about, register, dan login. Di sini ada juga. Nah ini tampilan header ya. Dan ini akan saya memasukkan fungsi routing ya, yang mana fungsi routing itu memanggil suatu file tapi dipisahkan, dan untuk posisi dalam indeksnya itu berada di tengah-tengah, di bawah header dan di atas footer. Nah ini dipanggil-panggil, saya tuh panggil routing. Nah ini ada juga na.php. Nah fungsi na.php itu untuk jikalau dalam fungsi routing ini misalkan fungsi about ini atau data about ini tidak ada, maka menampilkan codingan na.php tadi. Jadi tidak ada maaf, halaman yang Anda akses itu belum tersedia. Jadi akan tampil codingan ini. Dan terus tadi, nah ini header. Nah ini headernya yang tadi. Terus ini tampilan koneksi. Tampilan koneksi untuk mengkoneksikan dari tampilan-tampilan dari database. Nah ini koneksi ke database. Nah ini database. Dan selanjutnya ini adalah halaman about. Nah ini halaman about. Nah halaman about ini berisi tentang perusahaan atau instansi atau perguruan tinggi dari Maksum University. Ini ada tampilan codingnya. Oh iya tadi saya belum dapat bentar. Ini tampilan codingnya. Nah ini tampilan codingnya. Ini tampilan codingnya banyak. Sebenarnya ini panjang ya, saya juga ngeditnya juga pusing pokoknya. Enggak sih. Nah ini adalah ada tampilan progedy dan ini tampilan bla bla bla. Oke. Dah gitu. Ini tampilan about halamannya. Ini halaman dari UI UX-nya. Ini tampilan UI-nya. Gitu. Nah ini. Gitulah. Gitu teman-teman. Tampilan untuk level kedua itu fitur login logout. Oh ya loginnya belum. Kita login. Sekarang ini login. Login sebagai petugas. Nah ini halaman loginnya. Nah ini halaman loginnya, dan untuk halaman loginnya ini ya. Nah ini halaman loginnya. Kita lihat. Oke. Nah ini halaman, maaf. Ini halaman loginnya. Nah ini ada halaman loginnya, ada kondisi-kondisi di mana peserta itu bisa login ke bagian mana, ke prodi bagian mana, fakultas bagaimana, pimpinan bagaimana, ke mana. Nah jikalau misalkan saya login sebagai petugas, maka akan masuk ke petugas/dashboard underscore petugas.php. Jadi masuknya ke folder tersebut. Jadi tidak kemana-mana. Jadi udah di set bahwa kalau misalkan kalian login sebagai pimpinan, maka tampilan dashboardnya akan ke sana, maka tampilan hyperlinknya akan ke sana gitu. Nah ini ada tampilan CSS, dan ini di sini juga saya menggunakan fungsi ini endiv gitu. Jadi untuk menampilkan gitu, untuk message. Nah ini untuk message bahwa jikalau login
misalkan ada yang salah gitu, dalam inputan password ataupun login. Oke, kita login sebagai petugas. Oh iya, tadi kan disinggung mengenai bahwa akan ada message jikalau password atau username salah. Kita salahkan dulu ya. Ininya petugas dan ini kita asal isi. Dan akan muncul username atau password Anda salah. Nah, yang tadi akan menampilkan message error jikalau tidak sesuai dengan username dan password. Kalau kita masuk sebagai petugas, kita masukkan passwordnya dan kita masuk sebagai petugas. Nah, di sini adalah halaman UI UX-nya, UI-nya untuk bagian petugas. Dan di sini saya menampilkan menjadi card ya, dibuat simple karena itulah gitu. Nah, ini kita menampilkan info petugas. Yang pertama nama petugas, status dan email dari petugas gitu. Oke, kita lihat. Dan petugas dapat mengakses data peserta. Kita lihat calon mahasiswa. Nah, di sini ini jadi petugas itu bisa melihat data peserta, bisa mengedit, bisa mengupdate gitu, bisa menghapus juga data peserta. Nah, di sini saya sudah menginputkan beberapa data. Yang pertama itu data atas nama Lukmanul Hakim dan atas nama saya sendiri Muhammad Abdul Aziz. Tadi saya menginputkan. Dan untuk statusnya kayak gini. Dan di data peserta juga ini bisa mengakses data user. Jadi bisa melihat siapa saja sih user dari pengguna untuk masuk university ini. Gitu. Ini ada nih saya sendiri sebagai petugas dan ini adalah kaprodi dan pimpinan di bawahnya. Oke gitu. Jadi untuk level gitu. Untuk level ini itu tampilan UI-nya dan ini untuk tampilan codingnya. Tampilan codingnya seperti ini. Ini adalah tampilan dashboardnya. Nah, ini coding dashboardnya. Oh, di sini juga saya menggunakan fungsi routingnya sama seperti yang tampilan awal, yang mana untuk memudahkan dalam pengkodean. Jadi tidak terlalu banyak coding yang saya edit. Gitu. Jadi diringkas kembali. Nah, ada fungsi routing, header dan fungsi main lainnya. Di sini juga karena petugas tadi bisa mengedit dan mengupdate ataupun menghapus, maka saya menambahkan fungsi ajak update peserta dan aji style. Jadi untuk mengupdate data peserta yang tadi di sini. Nah, ini di sini bisa diedit. Nah, ini bisa diedit ya. Tampilan ini bisa dirubah oleh petugas jikalau ada komen dari peserta gitu. Dan sini ada juga data user, dan di data user ya ada pimpinan, kaprodi dan petugas. Di sini ada tampilan home yang pertama itu tampilan yang card itu, nah yang ini. Nah, yang ini tampilan home. Dan ini foto ya, foto icon. Nah, ini tampilan nak.php. Nah, fungsi nak.php ini jikalau misalkan dalam coding ini, dalam kita mengklik fitur calon mahasiswa, nah calon mahasiswa atau file PHP-nya itu tidak ada, maka akan muncul atau digantikan oleh nak.php, yang mana nak.php ini berisikan info bahwa halaman tersebut belum tersedia. Seperti itu teman-teman fungsinya itu. Dan ini fungsi routing sama seperti yang tampilan pertama, fungsi routing gitu. Oke, ini tampilan ajak untuk mengedit tadi ya, ajak updates. Dan ini editable script berdasarkan ID. Jadi untuk mengedit itu berdasarkan ID-nya, itu ID peserta, berdasarkan ID peserta gitu. Oke, itu tampilan coding dan tampilan UI-nya. Kita lihat
Dan kita masuk ke level 3 itu multi role login, yang mana eh, petugas dapat melihat list data peserta. Oke. Dan selanjutnya itu Kaprodi, jika login Kaprodi maka dapat mengakses atau melihat data peserta berdasarkan Kaprodinya. Jadi kalau misalkan Pak Fahmi itu Kaprodi dari sistem informasi, maka dapat melihat program studi sistem informasi saja. Selanjutnya itu pimpinan. Nah, pimpinan itu yaitu Pak Dadang Haji Masum, itu bisa melihat keseluruhan dari mahasiswa masuk university per fakultas dan bahkan per jurusan. Oke, kita masuk sebagai Kaprodi terlebih dahulu. Kita keluar. Kita logout terlebih dahulu. Oke, kita login lagi sebagai Kaprodi. Kita login sebagai Kaprodi. Username itu Fahmi Nugrah, dan untuk passwordnya ini kita masuk. Dan ini adalah tampilan dari Kaprodi, dashboard Kaprodi, yang mana di sini saya menginputkan card-cardnya berupa card yang berisikan info Kaprodi, statistik program studi, juga pengumuman terbaru, agenda terbaru. Ini masukkan agenda-agenda kegiatan prodi itu seperti apa ke depannya gitu. Dan ini untuk angka 2 itu berdasarkan jumlah mahasiswa yang telah diinputkan tadi. Dan ini ada atas nama info Kaprodi yang mana atas ada nama Kaprodinya, email Kaprodi, dan role sebagai Kaprodi gitu. Sekarang Kaprodi itu harus bisa melihat info jurusan, jadi siapa saja yang ada di jurusan gitu. Dan ini adalah tampilan dari Kaprodi jikalau Kaprodi itu bisa melihat data. Nah, ini saya inputkan terlebih dahulu satu ya. Ini saya inputkan. Tadi diinputkan satu dulu. Dan kenapa tadi di sini 2? Di sini angka 2 karena saya belum melanjutkan proses selanjutnya, tidak dilanjutkan prosesnya, atau ada error, bukan error sih. Jadi tidak dilanjutkan prosesnya. Jadi cuma satu atas nama Muhammad Abdul Aziz doang yang tampil di bagian impor jurusan di Kaprodi. Ya, kayak gitu. Itu sih tampilannya. Dan ini tampilan Kaprodi. Ini tampilan untuk codingnya. Kita codingnya menggunakan PHP, JS, Bootstrap, dan CSS gitu. Kita ada session start ya, jikalau bukan Kaprodi. Di sini jikalau bukan Kaprodi maka tidak bisa mengakses data Kaprodi. Tuh. Di sini juga saya menggunakan fungsi routing, yang mana yang tadi sudah dijelaskan untuk memudahkan saya dalam pengkodean jikalau ada yang salah. Dan di sini ada header. Nah, tadi headernya Kaprodi itu hanya bisa mengupdate atau melihat, bukan mengupdate, cuman bisa melihat info jurusan. Setiap info jurusannya. Ada home dan ada register. Selanjutnya ada home. Ada home yang tampilannya itu yang tadi yang card, ada info Kaprodi, jumlah statistik, dan info agenda dan info kegiatan selama ke depannya. Ini adalah tampilan CSS-nya. Header, card, kan tadi disebutkan ada card ya. Terusnya ini adalah tampilan coding dari jurusannya. Nah, ini kita menampilkan nama lengkap, email, nama HP, fakultas, jurusan, dari atau from table peserta, where gitu,
berdasarkan kondisi pengkondisian bahwa harus itu. Jadi ini tampilan dari menampilkan ini, tampilan sederhana itu tuh. Dan ini ada fungsi sama seperti yang tadi ya, jikalau file info jurusan tidak ada, maka tampil error, maaf halaman Anda belum tersedia, seperti itu. Dan ini adalah fungsi routingnya sama seperti tadi lah. Oke, kita masuk sebagai pimpinan atau sebagai rektor atau sebagai yang lainnya yang berdasarkan yang punya hak atas data tersebut. Kita login sebagai Pak Dadang Haji Maksum. Dadang, Pak Dadang. Kita ikutkan. Nah, ini ada tampilan dari UI pimpinan pimpinan Maksum University. Di sini saya menampilkan card ya, ada info pimpinan, statistik fakultas dan mahasiswa. Ada pengumuman terbaru dari kegiatan atau agenda kampus yang akan diagendakan. Di sini saya menampilkan bahwa di Maksum itu ada 5 fakultas ya. 5 fakultas dan 11 program studi, dan ini total mahasiswa itu 2 ya, saya baru inputkan baru 2. Oke, kita lihat jumlah mahasiswanya. Nah, di sini ada info jurusan. Yang pertama itu Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, yang kedua itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI. Yang ketiga ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Yang keempat ada Fakultas Komputer atau FKOM. Dan yang kelima ada Faverta atau Fakultas Pertanian, yang mana dalam setiap fakultas itu ada kisaran 2 program studi, kecuali pada Fakultas Komputer ada 3. Yang pertama itu Sistem Informasi, Bisnis Digital, dan yang ketiga itu Komputerasi Akuntansi. Nah, di sini kenapa datanya 0? Karena saya belum memasukkan data-data sebagian untuk proses ini. Jadi saya baru masih memasukkan 2. Jadi program bisnis digital dan informasi, sistem informasi. Tuh. Dan untuk tampilan daripada pimpinan ini sama seperti Kaprodi ya. Ada dashboard ini ya. Ini ada sama ya, untuk ada CSS-nya kayak gitu, ada routing, ada jikalau ada file yang tidak tersedia maka akan tampilan error dina dan tetapi bukan error codingannya ya, jadi error tidak ada filenya dengan saya menginputkan bahwa itu ada sebagai error gitu. Ada header sama seperti tadi, ada tampilan home. Ini home pimpinan itu agak panjangnya soalnya banyak kartnya ya, terlalu banyak transisi. Oke, ini ada fungsi routing dan oke, untuk level 2 untuk level 3 ya, tadi ya level 3 sudah selesai dan kita masuk ke level 4 itu fitur pendaftaran. Nah, ini yang menarik karena akan ada lain. Yang pertama itu tambahkan fitur agar pengunjung dapat melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa PMB atau sebagai peserta PMB. Saat berhasil melakukan pendaftaran harus tercatat pada database pada tabel peserta. Petugas dapat melihat data peserta tersebut. Oke, kita lihat, kita mulai masuk kepada proses pendaftaran mahasiswa baru. Nah, di sini kita masuk ke tampilan form register. Nah, dan nanti di sini peserta akan mengisi beberapa isian. Yang pertama email, nama lengkap, nomor HP, username, password, dan konfirmasi password. Dan itu. Oke, ini tampilan dari register. Nah, ini tampilan register. Tampilan register. Nah, untuk tampilan register ini ya, jikalau peserta sudah login maka akan mendapatkan verifikasi email ya. Verifikasi email itu dari ini. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Gitu. Nah, kita baca lagi.
kita melakukan pendaftaran, kita mengisi data peserta. Oke. Yang pertama kita memasukkan ini email ya, karena fungsi email itu wajib ya, karena untuk mengirimkan kode OTP dari petugas atau dari sistem ke peserta. Kita isiin atas nama Yogi Tri Dirgantara. Oke. Dan kita masukkan nomor HP, kita pakai yang di sini aja ya. Ini nomor HP random. Dan untuk username-nya kita atas nama Yogi Tri. Untuk passwordnya kita silent ya. Oke, kita konfirmasi password. Oke, kita melakukan pendaftaran. Kita ganti ya emailnya. Jadi oke, itu emailnya kita ganti karena email yang tadi itu punya saya itu agak nggak bisa diakses karena belum verifikasi. Dan kita daftar, kita menunggu, dan registrasi berhasil. Cek email Anda untuk verifikasi. Oke, kita cek dulu ya. Kita ini by system, kita cek dulu di HP. Nah, itu emailnya sudah masuk. Sebentar, tuh PMB verification, ada kelihatan nggak? Kelihatan PMB verification. Kita buka emailnya. Di sini saya mendapatkan kode OTP kayaknya. Halo, assalamualaikum, Yogi Tri Dirgantara. Ini nih tampilannya ini. Halo, assalamualaikum, Yogi Tri Dirgantara. Nah, oke, terima kasih telah mendaftar di kampus Masum University. Berikut kode OTP Anda adalah. Kita inputkan kode OTP-nya itu 648369. Oke. Kita lakukan verifikasi. Dan verifikasi berhasil, akun Anda telah diaktifkan. Gitu. Nah, tadi disclaimer bahwa saya itu menggunakan PHP Mailer, yang mana PHP Mailer ini bertugas atau berfungsi untuk mengirim, salah satunya untuk mempermudah proses verifikasi melalui email gitu. Dan kita tadi sudah bisa masuk. Sekarang kita login sebagai tadi username atas nama Yogi Tri. Oke, kita masuk. Oke. Sebentar. Dan kita Yogi Tri. Oke, ini tampilan dari tadi ya, verifikasi ya. Tampilan verifikasi yang harus menginfokan email. Nah, ini tadi message-nya. Nah, message-nya kita tampil ke ini. Verifikasi berhasil, akun Anda yang tadi verifikasinya, atau langsung masuk ke halaman, halaman mail, halaman login. Jadi kita langsung masuk ke halaman login. Kalau misalkan udah share itu, kita kembali, kita login. Nah, kita harus mengupload foto dulu ya. Nah, ini tempatkan foto pengunjung dapat melakukan.
Oke, kita cek database ya. Database-nya udah benar gak atau udah tercatat belum Yogi ini masuk. Nah, ini Yogi udah masuk ya, nomor 21, cuman datanya belum terupdate, belum diisikan gitu. Selanjutnya kita lihat. Nah, petugas dapat melihat data petugas dapat melihat. Oke, kita lihat, kita lewat dulu Yogi. Kita masuk sebagai petugas. Nah, kita lihat di petugas itu ada atas nama Yogi Tri Dirgantara. Ini ada emailnya atas nama Yogi Tri Dirgantara. Oke, petugas bisa. Nah, ini statusnya baru registrasi. Oke, untuk level 4 sudah. Dan untuk level 5 yaitu login logout peserta. Tambahkan username dan password pada tabel peserta. Kemudian tambahkan fitur login logout untuk peserta agar dapat untuk melengkapi ini. Oke, untuk melengkapi biodata. Oke, ini kita udah ya. Kita udah menambahkan username dan password pada bagian tabel peserta di sini. Username, password dan sampai yang lainnya. Oke, untuk level ini level 5 tinggal kita masuk sebagai Yogi. Kita masuk sebagai Yogi, login Yogi Tri. Oke, kita akan mengupload foto. Nah, status dari jikalau peserta sudah. Nah, kita masuk langsung ke level 6. Nah, jikalau baru registrasi statusnya 1. Statusnya 1, melengkapi biodata 2, mengupload foto profil 3, sudah upload kelengkapan ijazah statusnya 4. Itu dilakukan oleh petugas dan statusnya yang lain itu bebas, yang lainnya itu bebas. Dan untuk manage status ini peserta juga bisa petugas juga bisa memanage ini dan juga bisa by system, cuman kita pakai dulu untuk by petugas. Nah, kita lihat kan karena Yogi sudah melakukan pendaftaran, maka di sini statusnya itu 1. Maka di sini nah, status akun ID statusnya itu adalah 1. ID statusnya 1. Oke, di database ID 1. Dan kita lihat, kita lanjutkan dulu ya. Jika Yogi, oh iya, untuk statusnya tadi saya dipindahkannya untuk yang status 2 itu untuk upload foto dan status 3 itu untuk upload biodata. Kita upload foto, misalkan kita ambil dari foto ini kita upload, kita reload 2 detik dan tampil fotonya. Oke, ini adalah. Nah, jikalau sudah upload foto, maka status di sini itu adalah 2. Di sini statusnya itu 2. Nah, statusnya itu menjadi 2. ID statusnya menjadi 2. Dan ini tuh bisa dilakukan oleh by petugas. Nah, maksudnya by petugas itu di mana? Di tampilan petugas. Kita login dulu sebagai petugas. Nah, di fitur ini. Nah, tadi Yogi Nah, ini Yogi dikatakan sudah melengkapi biodata ini tadi status 2 ya. Nah. ini jadi udah kayak ini.
kita. Nah, ini by system ya. Jadi untuk by system itu ini tuh by petugas. Jadi sebagai petugas, jadi gua sama petugas dipindahin statusnya gitu. Ini kelengkapan ijazah tinggal upload gitu. Gitu, kelengkapan ijazah tuh. Jadi udah itu teh udah status 4. Kita lihat. Dan statusnya sudah 4. Nah, kita ubah lagi ya, karena kita akan ke level selanjutnya itu by system. Jadi ini update status harus kedua lagi. Dan udah kedua lagi gitu. Oke, dan kita lihat kan kita udah ya, kita masuk ke level 6 yang mana kita masuk ke level 7. Kan tadi level 6 sudah ya, sudah diimplementasikan ya bahwa untuk status itu bisa di-manage oleh petugas. Jadi bisa ditentukan oleh petugas gitu. Langsungnya kita masuk ke level 7. Yang mana kita masuk logo dulu sebagai Yogi Tree. Oke, kita udah login sebagai Yogi Tree Dirgantara dengan foto profile. Oke, di sini kita ada tampilannya. Kita masuk ke tampilan peserta. Oke, di sini ada beberapa file. Yang pertama itu, nah, ini adalah tampilan indeks pertama. Tampilan indeks pertama. Di sini sama saya juga menggunakan fitur routingnya sama seperti yang tadi, meringkas kode. Selanjutnya itu ada home, yang mana ini, yang tadi ini tampilan home ini. Nah, tampilan home ini. Tampilan home ini adalah codingannya, home-nya sedikit karena kalau misalkan disatukan dengan dashboard underscore php itu akan banyak banget gitu. Nah, di sini tuh ada pengkondisian. Dalam home ini ada pengkondisian di mana dikatakan bahwa jikalau peserta sudah login, nah di sini jikalau peserta sudah login atau sudah daftar maka statusnya 1. Dan selanjutnya itu ini adalah kondisi untuk menghandle foto profil. Jikalau foto profil sudah diupload maka statusnya itu 2. Ini untuk status untuk level 6. Dan untuk jikalau peserta udah upload berkas maka statusnya menjadi 3. Di sini ada diatur. Jikalau, nah ini berdasarkan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jadi berdasarkan apa yang di atas, yang paling atas. Selanjutnya jikalau peserta sudah upload ijazah, KTP dan transkrip maka statusnya menjadi 4 dan bisa mengikuti proses tes PMB gitu. Dan ini ada tampilan header. Nah, di sini headernya ada tampilan header. Nah, di sini header tuh saya dikondisikan kembali. Kan tadi jikalau foto sudah terupload maka yang bisa diakses itu biodata saja. Jadi halaman biodata saja. Dan jikalau biodata sudah terupload atau sudah terisi semua dan sudah diupdate, maka akan tampil di bagian header selanjutnya itu unggah berkas. Dan untuk unggah berkas dikatakan sudah selesai, maka akan tampil tampilan data, view data dan melihat info CMB, yang mana view data ini untuk sebagai cetak dari kartu peserta atau formulir peserta. Selanjutnya jikalau sudah
melakukan tes PMB atau tesnya gitu, akan menampilkan hasil pengumuman CBT dan pembayaran dari jikalau lulus gitu. Dan ada tampilan logatnya di sini. Oke, dari sini ada routing dan ada NAK juga, PHP sama seperti yang lain gitu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Kita karena sudah upload foto profile, jadi kita ada map. Jadi kita isi biodata. Nah, di sini kita mengisikan domisili, kita isikan di Bandung saja. Bandung, tanggal lahir. Kita set misalkan tanggal lahirnya itu 2000 tahun 2000 tanggal 6. Oke, alamatnya itu di Kampung Cikijing, Ranca Ekek. Kita pilih gender yaitu laki-laki. Selanjutnya isikan nisan. Kita secara acak aja ya, soalnya nisan itu agak sensitif. Selanjutnya kita masukkan sekolah, asal sekolah itu SMK Pasundan dengan jurusan RVL atau Rekayasa Perangkat Lunak, dengan tahun lulus 2001. Dengan nama ayah kita isi Asep saja, pekerjaan ayah wira swasta, dan untuk penghasilan kita isi 25 juta. Oke, selanjutnya nama ibu Aminah, pekerjaan ibu rumah tangga, dan untuk penghasilannya kita isi sembarang aja, misalkan kita 30 juta. Nah, di sini saya ada pilihan fakultas ya. Ada dua pilihan nih untuk melakukan ujian tersebut. Karena melihat dari kebiasaan kampus swasta lainnya, kalaupun dalam ini pasti ada dua. Yang pertama, kita isi fakultas saja. Fakultas dan jurusannya itu sistem informasi, dan pilihan kedua itu teknik dan jurusan informatika. Kita update. Nah, setelah update akan muncul unggah berkas. Oke, selesai. Dan kita melihat view-nya kita view. Ini adalah tampilan dari setelah kita mengisi. Selanjutnya kita upload unggah berkas. Nah, kita unggah berkas. Sebentar. Nah, kita isi file sembarang aja ya, karena saya tidak menyiapkan juga. Kita isi, kita isi hasil codingan saya, file SQL. Selanjutnya kita upload ini. Selanjutnya upload transkrip. Kita isi sembarang saja ya sebagai contoh. Dan kita kirim berkas, maka akan tampil view data dan info CBT. Oke. Kita selanjutnya akan melakukan tes ya. Oke. Nah, yang tadi untuk level, coba kita lihat. Level 7 itu sudah dilakukan karena verifikasi atau status by system. Kita lihat karena kita sudah upload ijazah, maka statusnya itu harus menjadi 4 dalam database. Kita lihat. Oh, ini masih 2, kita belum refresh. Dan 4. Jadi ID statusnya itu harus 4 gitu. Jadi untuk level 7 bisa dikatakan sudah bisa. Nah, kita masuk ke level oke, ini untuk level 8 kita sudah ya. Tadi di pertama itu verifikasi akun peserta, yang mana
di peserta itu menambahkan status akun dalam TB peserta. Nah ini, nah, status akun. Jadi kalau misalkan ini status akunnya itu 0, maka bisa dikatakan itu belum daftar atau belum verifikasi pada proses pendaftaran. Jadi nah ini tuh, nah jikalau 0 itu belum melakukan register, dan jika 1 sudah melakukan register gitu. Oke, kita lihat lagi. Dan untuk level 8 bisa dikatakan sudah, karena tadi kita sudah langsung prakteknya gitu. Dan selanjutnya kita level 9 yaitu fitur CBT VMB. Jadi ini proses ujian, proses seleksi masuknya gitu. Oke, kita langsung eksekusi saja. Kita klik info CBT. Oke, di sini sebelumnya kita ada ketentuan terlebih dahulu, yang mana ini menanyakan tentang jadwal tes pada tanggal 15 November. Ini saya setting ya. Dan ini untuk gelombang-gelombangnya per tesnya. Oke, karena kita sekarang tanggal berapa ya? Kita sekarang tanggal, coba kok nggak bisa ya? Oke, kita tanggal berapa? Sekarang kita tanggal, coba saya lihat tuh, tanggal 8 November. Oke, berarti ini kita masuk ke gelombang kedua. Tadi siang sebenarnya ya, kita harus tes. Oke, ini ada pembahasan tes ya. Jadi apa yang dibahas, apa yang diteskan dalam soal tersebut. Ada TKD, TPA, dan sedikit wawancara jikalau ada mau masuk fakultas FKIP program studi BK. Jadi ada wawancara, dan jenis soalnya itu ada saintek, sosum, dan campuran. Di sini juga ada Oke. Kita masuk ke tampilan mulai pengerjaan. Oke, di sini sudah masuk ke proses pengerjaan. Kita isi ya. Yang pertama 2 tambah 2 4. Berapa hasil 2 tambah 3? Berarti 5. Oke, kita isi sembarang ya teman-teman. Oke, kita isi sembarang. Untuk ini kita isi sembarang. Kita isi sembarang penulis ini kita Tokyo. Oke. Dan kita kirim jawabannya. Oke teman-teman, nah jadi hasil ujiannya itu 70, maka dikatakan bisa lolos dalam ujian. Oke, karena sudah sampai pada hasil ujian CBT, maka kita lihat codingannya. Kita lihat codingan dari isi biodata. Nah, ini adalah codingan isi biodata. Jadi ini bisa menampilkan yang tadi banyak ya saya tampilkan, ada beberapa banyak. Ada fakultas 1, fakultas 2, jadi maksudnya itu adalah pilihan 1, pilihan 2. Itu ini ada tampilan kodenya, panjang juga ya. Ada tampilan kodenya. Terus hasil. Nah, ini hasil dari yang lolos dari benar 70. Ini tampilan CSS-nya, dan ini tampilan skornya, tampilan card-nya. Dan ini tampilan jadwal. Oke, jadwal. Jadi tadi jadwal UTS-nya gitu. Ini fitur pembayaran, ini fitur read atau melihat view data. Jadi kan ada halaman view data gitu. Sini tes PMB, ini tesnya yang tadi. Kita masuk tes, ini tampilan codingnya
ada value-nya. Kita menampilkan dari inputan tabel soal. Ini tabel soal. Nah, di sini saya menggunakan beberapa tabel ya. Ada banyak tabel sebenarnya. Nah, kita lihat. Oke, ini tampilannya. Nah, ini guys. Oke, kita lihat. Jikalau skornya bisa dikatakan lulus, maka database di sini akan tersedia atau berubah menjadi 1 di bagian pojok. Nah, tadi ini atas nama Yogi itu nilainya 1 dan status pesertanya itu menjadi 1. Jadi maksud dari 1 itu sudah melakukan proses tes PMB dengan nilai 70 dan bisa dikatakan lolos. Selamat, Anda dinyatakan lolos, kayak gitu. Ini nah, gitu. Oke, kita lihat. Hostingkan Sisvo PMB CBT, dan untuk ini saya sudah hostingkan dari awal video. Saya juga menggunakan hostingan dari Infinity Free. Jadi saya menggunakan hostingan free ya. Ini ada tampilan hosting free itu ini. Inilah. Oke. Itu live demo dari saya mengenai program aplikasi dari PMB Masum University ini. Ada beberapa banyak codingan yang saya pakai, yaitu codingan Kaprodi, petugas pimpinan, dan beberapa desain yang saya inputkan dari Google juga, yang buat saya referensi. Ada aset dan vendor juga untuk PHP mailer agar bisa terverifikasi ke email gitu. Dan itu saja yang saya dapat demokan dari PMB atau aplikasi program PMB saya untuk memenuhi salah satu mata kuliah atau UTS, ujian tengah semester pemrograman web 2, yang diampu oleh Bapak Iin Solihin MCom. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.